Nya dulu jadi sini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Asy selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang sudah hadir di tengah-tengah kita di antara kesibukan beliau sehari-hari di kantor. Kadang-kadang beliau ini bingung membagi diri. Seandainya bisa membelah diri, mungkin beliau akan membelah diri karena setiap hari undangan itu datang kadang sampai 5 yang harus diwakili. Dan kami pun sebagai kabid kadang-kadang kewalahan mendapat perintah untuk mewakili beliau ke beberapa tempat. Gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya sampaikan yang terhormat Pak Asli bahwa di tengah-tengah kita sudah hadir kawan-kawan seniman, budayawan, tokoh adat dari berbagai suku yang ada di Kota Samarinda, terutama adalah Banjar, Kutai, Dayak, dan mereka sudah hadir di tengah-tengah kita. Selain itu juga kawan-kawan seniman teater, musik, tari, kemudian beberapa penulis, ya, sinematografi dan sebagainya sudah hadir, serta bubuhan olahraga tradisional. Ada enggak bubuhan olahraga tradisional? Saya rasanya ada. Nah, Pak Asli yang kami hormati, bahwa hari ini kita bertemu dengan kawan-kawan yang pertama adalah mengembangkan atau melanjutkan daripada keinginan pendahulu kita, yaitu ada tiga tokoh utama dalam rencana pembangunan daripada rumah Bakuda ini, terutama adalah dari Pak Sari Jaang, kemudian Pak Barkati, kemudian Sultan Kutai. Dan ide awalnya adalah dari Pak Zulfakar yang pada saat itu adalah Sekda pada saat itu. Nah, hari ini kita sudah duduk di sini dan terwujud dari keinginan beliau-beliau itu. Dan hari ini juga saya sudah bertemu dengan beberapa tokoh dan saya mendapat amanat untuk segera memanfaatkan fasilitas yang ada ini untuk pengembangan kearifan lokal dan kesenian kita yang ada di Kota Samarinda. Nah, oleh sebab itu, karena amanat beliau-beliau ini kepada saya untuk segera memanfaatkan fasilitas ini, dipelihara, kemudian selanjutnya sama-sama memelihara agar rumah adat kita ini bisa terus memberikan aspirasi untuk perkembangan kebudayaan dan kesenian di daerah kita. Begitu Pak Asli. Nah, teman-teman, hari ini kita suruh mengisi belangko untuk siap untuk mengisi, ya, untuk latihan di sini Pak Asli. Saya kira itu dulu sebagai pembuka Pak. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya memohon dengan Bapak agar memberikan sedikit sepatah atau dua patah kata untuk kawan-kawan semuanya agar tetap bersemangat dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan kita, karena kita tahu bahwa di Samarinda ini teman-teman sulit dan tidak ada tempat latihan Pak. Tidak ada tempat latihan, walaupun ada taman budaya punya provinsi Pak. Nah, saya kira itu Pak. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, kami persilakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Elan dan jajaran dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, senior-senior ya, Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh dari Dayak, kemudian dari Kutai dan dari Banjar, termasuk kawan-kawan pemerhati seni, budaya dan juga olahraga tradisional ya yang hadir di kesempatan ini. Memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ini luar biasa Bapak dan Ibu. Lembaga yang kita urus itu ada 800. Jadi di 2014 saat saya diberi amanah oleh Pak Sari Jaang, Deas kau harus tahu semua lokasi sekolah itu. Saya jawab spontan aja, siap Pak Wali,
tapi saya setahunan tidak ada di kantor setengah hari, saya bilang. Loh kenapa bisa begitu? Ya jumlah sekolahnya yang SD, SMP aja termasuk SMA SMK waktu itu 320. Ditambah yang PAUD sekarang saja sudah 800. Jadi kalau setahun itu 365 hari masih belum cukup sih bilang setahun. Saya menggilir itu setiap hari ya. Nah termasuk pagi tadi saya mohon maaf terlambat karena harus mendampingi Pak Wawali di PLA itu Batu Cermin ya? Di Batu Cermin di ujung sana. Tapi kita berterima kasih ya. Ini sudah resmi. Bangunan ini digagas dan sudah terwujud oleh tokoh-tokoh kita yang disebutkan Pak Elansa tadi. Dan ini sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus saya bilang dengan Pak Elan, saya tidak mau Pak Elan nanti terjadi seperti bangunan yang lain. Artinya dibiarkan, akhirnya jadi sarang hantu, Pak. Nah kita tidak mau seperti itu, ini biayanya cukup besar. Tinggal kita manfaatkan seperti apa. Saya hanya berilustrasi bahwa ada anak-anak muda yang membangun kafe atau tempat-tempat nongkrong, itu jadi rame. Padahal bangunannya juga biasa-biasa saja. Nah kita punya seperti ini, paling tidak bagaimana nanti suasana sini bisa menjadi ramai gitu ya, umum. Misalnya nanti ada kulinernya itu silakan, yang khas Dayak, yang khas Banjar, yang khas Kutai. Saya ini kelompok Dayak juga Pak. Saya kalau kuman helo, mandui helo, bahasa Kapuas saya masih bisa. Karena Pak Kapuas dan Bekumpai itu 60-70% sama bahasanya. Tapi kalau orang tua saya Dayak apa aja dia bisa. Punan, Tunjung, Bahas semua bisa. Karena saya lahir di huluannya di Longiram. Saya meninggalkan Longiram itu tahun 82. Nah sehingga nanti kalau di sini ada kekhasan kuliner kita, terus diisi dengan pemerhati, kawan-kawan yang memang mencintai seni budaya, kan jadi rame. Nah tentu ini kita poles dulu. Poles bukan berarti strukturnya, tapi istilahnya bagaimana nanti supaya bersih, supaya airnya mengalir. Dan saya pesan sama Pak Elan dan kawan-kawan, yang paling pertama di sini ada dulu yang menungguinnya. Nah setelah nanti teman-teman kebudayaan ada yang berkantor di sini, nanti kita setting untuk air. Airnya sudah ada, tinggal mesin mungkin. Mesin itu ada satu yang untuk narik, satu yang untuk mendistribusikan. Tadi saya mendengar ujungnya ya dari senior kita ini, tangganya kayak apa? Kalau saya biasa aja naik tangga itu biasa di Hulu Bari ke sungai, tapi kasihan yang agak belum terbiasa Pak, atau badannya besar. Dan itu masukan dari Bu Peri sudah saya terima. Kemarin sudah kita sampaikan, Pak Elan tolong dibuatkan tadi istilahnya tangga alternatif Pak. Jadi tangganya itu tidak mengganggu yang sudah khas itu, tapi untuk kenyamanan naik nanti kita buat apakah di belakang, di samping, terserah nanti tim arsitekturnya. Itu udah kita inikan Pak. Jadi pertama tadi air, yang berikutnya ada yang menjaga di sini, silahkan diatur sedemikian rupa nanti. Saya tidak masuk ke yang teknisnya. Supaya di sini bisa rame. Nanti kan dibuka pagar di depan itu bersih, biar orang tahu bahwa di sini nanti ada kawan-kawan yang mengekspresikan rutin, apakah per minggu, per 10 hari, terserah nanti seperti apa. Karena itu yang penting di tataran konsep dan teori ini mungkin kita ini yang paling hebat sedunia Bapak dan Ibu, tapi implementasinya kurang. Nah ini kan visi dari pemerintah Kota Samarinda ini menuju kota pusat peradaban seperti itu. Nah kemudian di pendidikan pun kita sudah merubah kurikulum muatan lokalnya. Kalau dulu bahasa Inggris, saya bilang rasanya kalau lokalan itu tari Jepen, saya bilang begasing, misalnya belogo, bahari kan. Tapi kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu tetap kita perlukan, tapi tidaklah kita menyebutnya sebagai muatan lokal kita. Nah sekarang sudah dirubah, perwalinya itu banyak sekali muatan lokal kita. Silahkan nanti
sekolah-sekolah memanfaatkan, apakah itu Banjar, apakah itu Kutai, apakah itu yang lain-lainnya, silahkan. Yang penting ada kearifan lokal kita di sini. Nah, sehingga ini betul-betul mencitrakan menjadi model bahwa oh ternyata di Samarinda khususnya atau di Kalimantan Timur ini ada berbagai suku-suku dan kita tidak kalah Bapak dan Ibu. Kalau kawan-kawan Bapak dan Ibu yang pernah berkunjung baik ke luar daerah maupun ke luar negeri, kadang-kadang di luar negeri itu biasa saja. Saya pernah dibawa ke Bangkok, dibawa naik perahu Pak. Perahu itu mesinnya, kalau kita kan mesin ces ketinting, itu mesinnya mesin mobil. Orang di sana ramenya luar biasa. Terus saya ngomong ini kalau ada kawan saya dari Longiram melihat saya naik perahu ini, memangnya di hulu itu tidak ada sungai. Sungainya kecil saja di sana. Apa jernihnya sama aja loh, kita sama Karuh juga. Tapi orang jadi rame. Nah, karena memang selain marketing pariwisatanya bagus, tempatnya menuju ke sananya ada jalur, lalu dipromosikan, sehingga mudah-mudahan nanti kita termasuk budaya-budaya lokal kita itu bisa survive bertahan. Sebab kalau tidak repot Bapak dan Ibu. Di zaman sekarang ini secara universal atau alami atau manual memang itu tergerus. Contoh, saya dengan orang tua, dengan saudara, dengan sepupu, saya masih bahasa daerah. Tapi karena saya dapat jodoh istri orang Kutai, tidak ada juga kesepakatannya. Apakah bahasa Bekumpai atau bahasa Kutai? Tidak juga. Tapi keluarnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya berkurang tuh. Tapi bagaimana kita melestarikan atau membudayakan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kearifan lokal kita itu. Jadi saya mohon nanti bagaimana kerjasama yang baik di antara kita. Tentu yang teknis nanti diatur. Misalnya nanti untuk kulinernya, untuk yang yang menampilkan seni budaya di sini seperti apa. Karena kalau kita ini lepas dari anggaran nggak bisa juga Bapak dan Ibu. Semua itu harus ada keterkaitannya. Nah, yang penting dikelola secara transparan. Nanti kalau sudah sampai waktunya, kita ajak aja Pak Wali ke sini, Pak Elan, Bu Ainun, kita ajak beliau. Dan saya sudah lapor rencana-rencana kita berikutnya. Mudahan di perubahan ini sudah mulai, dan kira-kira bila di launchingnya Pak Elan? Kada lawas kalau? Biar aja. Enggak lah. Jadi yang penting syaratnya itu tadi, ada yang berkantor sini sudah, airnya bagus, jalan kita simultan aja. Bismillah kita memulai membuka ini supaya ada yang merawat seperti itu. Sebab kalau enggak jadi kacau nanti Bapak dan Ibu sayang. Nah, yang rencananya juga kita usulkan di perubahan, mudah-mudahan juga mohon doa supporting kita semua itu dipaping di bawah ini. Kita paping, kita bikin bagus, jadi bisa aja kita pertemuan di bawah kan Pak, tapi dia bagus. Ada pamerannya juga, karena memang fungsi rumah panggung itu kan di bawahnya kita manfaatkan. Nah, mudah-mudahan juga bisa terrealisasi untuk tangganya. Sebab kalau tangga ini berpikir juga, kalau yang kita biasa naik gitu kan, kalau pindah tergugur gitu kan. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan nanti tempat ini bisa menjanjikan, ya, bisa rame nanti. Karena masa kita kalah sama lahan biasa, dioles sedikit, tidak ada yang berbau budaya seni khas ke kita, terus makanan-makanan lokalnya juga tidak kekhasan, tapi itu jadi rame dikunjungi orang. Nah, kalau kita memang sepakat nanti, saya berharap ini paling tidak parkirnya nanti bagus, nyaman, sehingga anak-anak muda atau orang-orang apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali dia bisa nongkrong. Karena di sini view-nya bagus nih, kita bisa melihat ke bawah seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.